Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa kemerdekaan hingga sekarang. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Masita Putri Yusanti dengan NIM 2023101049. Yang kedua, Farania Aulia Ifada dengan NIM 2023101050. Yang ketiga, saya sendiri, Salma Denasera dengan NIM 2023101052. Dan yang keempat, Dian Ayu Febrianti dengan NIM 2023101053. Nah, yang pertama ini ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai dari tahun 1945 sampai 1949, yaitu sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting, yakni rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap sesuatu. Ciri-cirinya yang pertama, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara. Yang kedua, lembaga eksekutif, Presiden dipilih oleh lembaga legislatif, lalu Raja dipilih berdasarkan peraturan atau undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri punya hak istimewa yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri. Yang keempat, Menteri terbatas tanggung jawabnya pada lembaga legislatif. 5. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Yang keenam, lembaga legislatif bisa menurunkan lembaga eksekutif. 7. Parlemen dianggap penguasa utama negara. Nah, penerapan dari demokrasi parlementer ini berlaku sesudah kemerdekaan dengan diproklamirkan dan mulai diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, di mana badan eksekutif memiliki tanggung jawab politik karena kondisi yang berpusat pada partai. Namun hal tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri disebabkan partai politik yang tidak segan dengan menarik dukungannya sewaktu-waktu. Pada awalnya demokrasi ini diharapkan untuk dapat meredam sistem politik otoriter dengan dominasi peran pemerintahan negara. Hal ini terbukti dengan partai politik mampu menjatuhkan kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Hal ini juga menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kemudian ada yang nomor 2, demokrasi liberal, dimulai tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi ini yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional dapat diartikan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer dalam demokrasi parlementer sebagai landasan utama. Nah, ciri-ciri dan penerapan demokrasi liberal ini sama dengan demokrasi parlementer, hanya saja demokrasi liberal seringkali digunakan untuk menandai perbedaan dengan demokrasi terpimpin yang terjadi setelahnya. Kemudian dilanjutkan teman saya. Yang ketiga yaitu ada demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Pengertian dari demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang didasarkan pada keinginan leluhur bangsa Indonesia, seluruh pemikiran dan keputusannya berpusat pada pemimpin negara yakni Insinyur Soekarno. Setelah itu, ciri-ciri dari demokrasi terpimpin sendiri yaitu dominan peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik, lembaga legislatif lemah. Next. Penerapan demokrasi terpimpin ini diawali dengan adanya dekret presiden, yakni yang berisi pertama dibubarkannya konstituante, yang kedua diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga tidak berlaku lagi UUDS 1950, yang keempat dibentuknya MPRS dan DPAS yang diberlakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dekret Presiden ini dinilai sebagai salah satu jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante, yang merupakan salah satu penyimpanan praktik demokrasi. Namun, demokrasi terpimpin dalam penerapannya ini sering terjadi penyimpangan, antara lain menjadikan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden diberi wewenang ikut campur dalam bidang yudikatif, sehingga demokrasi terpimpin ini dinilai sebagai bentuk dari keotoriteran, bukan mencerminkan arti demokrasi itu sendiri, sehingga demokrasi terpimpin ini berakhir dengan lahirnya G30 SPKI. Yang keempat adalah demokrasi Pancasila, yaitu pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi ini adalah era pemerintahan pada masa Soeharto dengan konsep demokrasi Pancasila. Dengan proses yang panjang, pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965. Ciri-cirinya, pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai, tidak korupsi merajalela, tidak ada kebebasan berpendapat, Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup, pertumbuhan ekonomi pesat, ikut sertanya militer dalam pemerintahan, serta adanya kesenjangan sosial. Next. Untuk penerapannya, yaitu memberi peran sosial politik yang cukup besar bagi ABRI, terutama Angkatan Darat, untuk menyusun kekuatan bangsa dan negara guna mencapai stabilitas nasional dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penerapannya juga menyebabkan konfigurasi politik Orde Baru sampai dengan pasca pemilu 1997 adalah tidak demokratis atau cenderung otoriter dengan tumpuan kekuatan pada Presiden Soeharto, ABRI, Golkar, dan birokrasi. Konfigurasi politik non-demokratis ini memiliki catatan yang pada awal perjalanannya ada toleransi bagi penampilan konfigurasi yang demokratis, namun kemudian berlangsung sangat otoriter dan represif, sehingga pemerintahan tidak berjalan secara demokratis. Yang terakhir adalah demokrasi Pancasila pada era reformasi. Reformasi ini pada tahun 1998 hingga sekarang. Apa sih demokrasi Pancasila era reformasi? Jadi, demokrasi Pancasila pada era reformasi adalah demokrasi yang lahir sebagai cermin dari sikap bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-cirinya mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, tidak memaksakan kehendak orang lain, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan hati yang luhur, keputusan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keadilan dan kebenaran, penegakan kedaulatan rakyat, pembagian tugas dan wewenang lembaga, dan kebebasan mendirikan partai politik sebagai aplikasi pelaksanaan HAM. Nah, penerapan demokrasi Pancasila reformasi ini antara lain adanya kampanye terbuka. Semua orang memiliki kesempatan menjadi calon legislatif asal memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi. Kemudian diperbolehkannya juga demonstrasi, adanya pemilu daerah secara langsung dan demokratis, serta kebebasan pers setiap publik untuk ikut berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Untuk studi kasus yang diangkat yaitu memiliki judul Tanpa Etika Demokrasi Jadi Milik Penguasa. Kasus ini dikutip melalui website nationalsindonews.com. Next. Kasus ini terjadi pada Sabtu 22 Februari 2014, yaitu sistem demokrasi yang dianut sejak reformasi bergulir dinilai belum sepenuhnya dinikmati masyarakat luas. Sistem ini justru lebih banyak dinikmati elit kekuasaan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK mengatakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi akibat kebebasan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang tidak teratur. Menurut beliau, kebebasan dalam demokrasi tidak diimbangi dengan penegakan hukum dan etika itu. Kemudian, melahirkan sistem oligarki dan politik dinasti. Lalu di sektor ekonomi,
ini, kebebasan yang telah disalahgunakan memicu kesenjangan. Jarak antara si kaya dan si miskin cukup jauh. Mereka berpenghasilan 500.000 per bulan. Banyak sekali yang berpenghasilan 500 juta per bulan juga banyak. Ini yang terjadi katanya. Ketua Dewan Penyelenggaraan Pemilu atau DKP juga menilai negara ini mengalami krisis moral, terutama di kalangan orang yang diberi amanah. Selain pendidikan karakter, membangun integritas juga harus melakukan pendekatan struktural, dimulai lewat pembentukan MK, DKPP, BK, KY, dan komisi etik lainnya. Sistem baru ini diperlukan untuk membangun bangsa yang berintegritas di tengah karut-marut kondisi penegakan hukum di tanah air. Next. Kelompok kami menganalisis dari studi kasus tersebut. Berdasarkan pendapat kelompok kami menyimpulkan empat kesimpulan dari kasus tersebut. Yang pertama, ternyata sistem demokrasi Indonesia itu belum berjalan dengan baik. Yang kedua, aspirasi rakyat belum sepenuhnya tersalurkan. Dan yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berdemokrasi belum diimbangi dengan penegakan hukum. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya hukum yang kurang adil diterapkan di Indonesia ini. Kemudian yang terakhir juga perlunya pendidikan karakter yang kuat bagi seluruh warga dan juga pemerintah. Ini adalah daftar pustaka dari sumber yang kami peroleh. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.